Setiap hari. Selamat pagi, Bapak dosen. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ide diskusi yang saya buat, yaitu aplikasi berbasis web Syukabagi. Berikut saya akan menjelaskan business and company structure. Cuma jadi adalah platform web internasional yang dikembangkan untuk menawarkan layanan konseling daring bersama psikolog profesional, filantropi dengan sedikit tambahan seperti materi edukasi dan area untuk introspeksi diri. Melalui Syukabagi, pengguna tidak diharuskan datang langsung ke fasilitas itu untuk memperoleh dukungan awal mengenai kondisi mental mereka. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai platform tapi juga sebagai wadah edukasi dan pendampingan mental yang terjamin keamanannya, privasinya, serta kemudahannya. Segmentasi pengguna Syukabagi diarahkan pada pilihan awal, khususnya mahasiswa Indonesia awal karir yang aktif dalam dunia digital serta tanpa pendidikan, kecemasan, dan tekanan hidup sehari-hari. Dengan memanfaatkan aplikasi ini, Syukabagi mengumpulkan kesulitan penting yang dimainkan dari perspektif bisnis. Semua platform digital ini mampu mengelola dan mengorganisir layanan, mengawasi kegiatan, serta merancang strategi pemasaran dan pengelolaan pendapatan yang lebih sistematis. Oleh sebab itu, Syukabagi dianggap tepat untuk dikembangkan sebagai solusi digital guna meningkatkan akses dan mutu layanan Indonesia. Berikut adalah mission statement dari Syukabagi. Yang pertama, visi Syukabagi adalah menjadi platform kesehatan mental digital yang profesional, terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Lalu, misi Syukabagi adalah menyediakan layanan konseling secara online dengan dukungan psikolog profesional, mengoptimalkan pengguna teknologi web dan aplikasi mobile, serta membangun kebutuhan layanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan penduduk. Berikut sistem organisasi dari Syukabagi. Yang pertama ada lalu dibagi menjadi 3, divisi operasional, divisi keuangan, dan divisi investasi. Yang pertama divisi operasional memiliki bawahan yaitu teknik support, operator sistem, dan psikolog profesional. Lalu divisi keuangan ada 2 bawahan, admin keuangan, operator dan operator pembayaran. Lalu yang terakhir, tim dari Direktur Marketing ada sosial media yang aktif, salah digital, dan tim marketing atau produser. Berikut produk dan layanan dari aplikasi web Syukabagi. Yang pertama, produk buku start dan motivasi. Yang kedua, jurnal sosial cepat. Yang ketiga, boneka inspirasi. Yang keempat, Facebook atau Future Life. Yang kelima, aromaterapi, welcome atau living relaksasi. Yang keenam, konsep perspektif yang tisu atau produk relaksasi seperti cincin, MPA. Yang kedelapan, digital produk. Salah satunya e-book kesehatan. Lalu ada layanan yang disediakan oleh Syukabagi. Yang pertama ada konseling terjadwal seperti chat, audio, dan video. Yang kedua, promotional services. Yang ketiga, jurnal emosi digital. Yang keempat, konten edukasi kesehatan mental. Yang kelima, staff assessment kesehatan mental. Dan yang keenam, akses komunitas pendidikan. Berikut segmentasi pasar. Yang pertama ada mahasiswa yang merupakan segmentasi penting karena sedang dalam tahap perintisan hidup yang kaya terhadap tekanan akademik. Yang kedua ada masyarakat yang melibatkan yang ketiga persoalan harian yang biasanya memerlukan yang terkenal yang fleksibel dan dapat diakses untuk menjalankan aktivitas kerja. Berikut diferensi produk Syukabagi. Yang pertama, one stop mental health konseling yang premium dan marketplace konseling dalam satu aplikasi. Kompetitor umumnya hanya fokus pada konseling. Yang kedua, harga fleksibel dan murah, menyelesaikan daya beli gengsi dan mahasiswa yang sensitif terhadap harga. Lalu akses lintas platform web dan aplikasi yang memudahkan pengguna.
dan memperluas jangkauan layanan. Berikut strategi pemasaran dari Workshop Body. Yang pertama, menerapkan strategi pemasaran media sosial melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan channel digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi kesan serta memperkenalkan layanan Workshop Body secara terus-menerus. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas mahasiswa, komunitas pemerintah, serta pihak terkait lainnya untuk memperluas jangkauan pengguna dan meningkatkan kepercayaan terhadap pelayanan curhat bebas. Yang ketiga, memanfaatkan forum komunitas atau diskusi daring dan ruangan komunitas digital sebagai wadah edukasi serta perkenalan curhat bebas. Yang keempat, mengembangkan dan mengoptimalkan platform menjadi berbasis web sebagai channel utama sekaligus alat promosi digital yang dapat dijangkau kapan saja dengan media. Lalu ada tampilan pada peta website. Jadi yang pertama ada ini. Di sini terdapat katanya kalau ada tempat untuk bercerita melalui layanan konsultasi. Tentunya bisa consultation atau membaca lebih lanjut video. Berikut tampilan about us pada peta website Body, yang dimana isinya itu deskripsi, misi, overview dari Body sendiri. Berikut adalah rencana proses ini menggerakkan alur proses pengenalan terjadi melalui dari aspek awal hingga pengawasan aktivitas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, akses aplikasi situs web pengguna melalui proses dengan membuka aplikasi terjadi atau mengunjungi situs webnya melalui perangkat internet. Yang kedua, login atau pendaftaran akun ulang aplikasi atau situs terbuka. Pengguna diarahkan ke halaman login. Jika belum memiliki akun, mereka harus mengisi formulir pendaftaran untuk membuat akun baru. Yang ketiga, masuk ke dashboard. Setelah login berhasil, pengguna masuk ke dashboard utama Curhat Body. Dashboard ini menampilkan berbagai fitur, termasuk layanan Curhat Body, konten untuk foto masyarakat, dan memberikan gambaran lengkap tentang opsi yang tersedia. Yang keempat, pemilihan awal mulai situs curhat atau eksplorasi. Pengguna dapat memilih untuk langsung memulai situs curhat atau mengeksplorasi Curhat Body terlebih dahulu. Pilihan ini memberikan fleksibilitas menggunakan pengguna yang siap untuk menyesuaikan diri dengan platform. Lalu yang kelima, pemilihan paket curhat. Jika siap, pengguna melanjutkan ke pemilihan paket curhat berdasarkan kebutuhan seperti durasi, sesi, atau jenis layanan. Yang keenam, pembayaran paket curhat. Setelah memilih paket, pengguna melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia di aplikasi atau sistem. Pembayaran yang berhasil membuka akses ke sertifikat dan psikolog profesional. Yang ketujuh, pelaksanaan situs curhat. Pengguna memulai situs curhat sesuai paket yang dipilih. Selama atau setelah sesi, mereka diberi opsi untuk menambahkan sesi dengan pembayaran tambahan atau mengakhirinya. Yang kedelapan, pengelolaan layanan curhat. Setelah sesi berakhir, pengguna dapat memberikan ulasan atau review terhadap layanan yang tersedia. Ini membantu menyesuaikan kualitas platform berdasarkan integrasi. Kesimpulan, eksplorasi toko value software selain curhat, pengguna dapat mengakses toko Curhat Body dan Curhat value software. Mereka dapat memilih produk, melakukan pembayaran, bersepuluh penghasilan. Proses ini mengatakan seksual berkepentingan untuk balik sehingga kita dapat makeup. Itu adalah waktu pengembangan usaha aplikasi Curhat Body yang pertama sempat yang perizinan, lalu ada pengadaan peralatan dimulai dari bulan pertama hingga bulan ketiga, lalu pembangunan infrastruktur TI dimulai dari bulan kedua hingga bulan ketiga. Setelah itu pengembangan aplikasi bulan pertama dimulai dari bulan ketiga hingga bulan kelima.
Lalu setelahnya pengujian sistem dan fitur dimulai dari bulan ke-5 hingga bulan ke-6. Selanjutnya perekrutan dan pelatihan SDM dimulai dari bulan ke-6 hingga bulan ke-7. Selanjutnya pembuatan rekening dan aplikasi keuangan sama juga dimulai dari bulan ke-6 hingga bulan ke-7. Selanjutnya yang terakhir promosi dan peluncuran dimulai dari bulan ke-7 hingga bulan ke-12. Berikut adalah rincian kebutuhan dana. Jadi jumlah kebutuhan dana 890.500.000 dengan sumber pendanaan modal sendiri 35%, pinjaman 65%. Berikut adalah proyeksi laba rugi atau pendapatan dapat body dalam bulan awal yaitu 554.400 dengan total HPP 194.040.000 sehingga laba rugi atau laba pokoknya menjadi 360.360.000. Lalu untuk beban operasional menjadi 99.792. Sehingga laba bersih yang didapatkan oleh aplikasi webshop Budi yaitu 162.683.000. Berikut adalah break even point. Yang pertama ada beban, ketika beban dari webshop Budi adalah sehingga pendapatannya 500 dalam rupiah 305 juta dan dalam persentase pendapatan 55,2%. Berikut analisis kelayakan. Penerimaan itu proyek penerimaan yang pertama ada EBITDA 248 juta, lalu ada pajak penghasilan, lalu ada pengurangan dari pajak penghasilan yaitu 54 juta dengan total penerimaan setelah dikurangi menjadi 193.883.000. Lalu mendapatkan diskon atau factor 12% yaitu 0,8920. Sehingga persentase kelima sampai 73 juta 65.000. Setelah itu berikut pengeluarannya yaitu nilai investasi awal 1 miliar 200 juta rupiah. Lalu untuk ROI-nya menjadi 137,45%. Sehingga sampai ke slide akhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pembahasan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa curhat body merupakan gagasan bisnis yang layak untuk dikembangkan baik dari sisi pasar maupun keuangan. Satu, curhat body difokuskan pada masyarakat yang aktif secara digital, khususnya mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda yang membutuhkan layanan kesehatan yang mudah diakses, fleksibel, dan demokrasi. Hasil analisis kelayakan keuangan menunjukkan bahwa itu satu alat yang disesuaikan untuk melakukan pengembalian yang positif dengan titik impact dan waktu pengembalian modal yang berada dalam batas wajar bagi bisnis. Sekian dari presentasi saya akhiri dan saya presentasi. Dan mohon maaf saya presentasi awal saya lupa untuk memperkenalkan diri, jadi mohon maaf saya perkenalkan diri di sesi akhir. Perkenalkan nama saya Nika Damita Frenzy Dewi dengan NIM 23005031. Terima kasih.